Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Sinovita, NIM C2419036 dari kelompok 2, Biologi Populasi Ikan. Pada video kali ini, aku bakal ngejelasin sedikit materi terkait prosedur analisis molekular, yaitu isolasi DNA. Nah, isolasi DNA itu apa sih? Isolasi DNA merupakan teknik untuk memisahkan sel dengan zat-zat lainnya dengan tujuan genom atau keseluruhan DNA yang dihasilkan berkualitas dan konsentrasinya tinggi. Kemudian ada prinsip-prinsip isolasi pada DNA. Yang pertama adalah lisis. Lisis merupakan pemecahan atau penghancuran secara mekanik maupun kimiawi. Yang kedua ada ekstraksi, merupakan pemisahan DNA dari zat padat, selulosa, dan protein. Kemudian yang ketiga ada pemurnian. Pemurnian menggunakan sentrifuge jadi kalung sebagai saringan. Kemudian, hal apa atau syarat apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan isolasi DNA? Yang pertama adalah tanpa kontaminan. Kemudian, metode yang digunakan pada isolasi DNA harus efektif, menggunakan metode yang sederhana dan tepat, dan metode yang tidak mengubah struktur dan fungsi molekul dari DNA tersebut. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan pada saat isolasi DNA. Alat yang digunakan yang pertama adalah vortex. Vortex berfungsi untuk homogenisasi larutan. Kemudian ada inkubator, kemudian ada inkubator yang berfungsi untuk menjaga atau mengontrol suhu dari DNA. Kemudian ada sentrifuge yang digunakan untuk memekatkan dan memisahkan larutan dengan densitas berbeda. Kemudian ada gelas piala yang digunakan sebagai botol limbah. Kemudian ada micropestle yang digunakan untuk menghancurkan dinding sel dengan cara menumbuk pada sampel DNA. Kemudian ada mikrotip digunakan sebagai tempat mikropipet. Ada mikropipet digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Ada masker, ada sarung tangan non-powder. Selanjutnya ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yang pertama adalah sampel DNA. Sampel DNA ini biasanya yang digunakan adalah potongan dari daging ikan yang berada di bawah dari sirip dorsal. Kemudian ada Kitty buffer. Kitty buffer ini berfungsi untuk meliriskan atau memecah dinding sel pada DNA. Kemudian ada GPT buffer yang berfungsi untuk menghancurkan kembali dinding sel yang belum hancur. Kemudian ditambahkan EB sebanyak 200 ml, ditambahkan 200 ml ETOH untuk mengendapkan DNA. Kemudian ada W1 buffer dan W2 buffer yang digunakan untuk mereduksi protein dan garam. Selanjutnya tahap isolasi DNA. Yang pertama adalah kita menyiapkan 0,03 gram tisu dalam 1,5 ml. Yang kedua, kita menambahkan kurang lebih 200 mg Kitty buffer. Yang ketiga adalah homogenisasi. Kemudian setelah homogenisasi kita menambahkan kembali 200 ml protein asoka, kemudian kita mencampurnya atau shake selama 30 detik, dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan invert setiap 5 menit sebanyak 30 kali. Kemudian ditambahkan 200 ml GPT buffer. Kemudian shake selama 5 detik, inkubasi 60 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian invert lagi setiap 5 menit sekali sebanyak 30 kali. Kemudian preheat EB 200 ml per sampel sampai 60 derajat Celcius untuk emulsi. Selanjutnya ditambahkan 200 ml ETOH. Kemudian shake selama 10 detik sampai 30 detik. Dilanjutkan dengan menyimpannya ke dalam freezer selama 30 menit selama setengah hari. Kemudian dilanjutkan dengan transfer ke spin jadi kalung. Kemudian sentrifuge 14.000 sampai 16.000. Kemudian kita membuang cairan yang berada di bawah. Kemudian ditambahkan 400 ml W1 buffer. Kemudian kita sentrifuge lagi di 14.000 sampai 16.000. Kemudian kita membuang cairan bawahnya lagi. Kemudian ditambahkan 600 ml W2 buffer, kemudian sentrifuge lagi 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 detik, buang cairan bawah, kemudian sentrifuge lagi 14.000 sampai 16.000 gram, kemudian pindahkan dari jadi kalem ke tub 1,5 ml. Kemudian preheat EB selama 2 ulangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan menunggunya selama 10 menit. Kemudian kita sentrifuge lagi ke 14.000 sampai 16.000 selama 30 detik. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.